Bandung. Now you better get it. KLCBS. The Jazz Wave, the Jazz Spirit, KLCBS. Membahas berbagai informasi secara menyeluruh dengan menghadirkan pembicara kompeten. Kini Anda ikuti KLCBS Special Review. KLCBS, the Jazz Wave. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Saya Hari BPM, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam acara Special Review 100.4 KLCBS 100.4 KLCBS. Sahabat KLCBS, hari ini kita akan membahas tentang Al-Quran is my self-healing bersama narasumber kita. Sudah hadir guru kita yang luar biasa. Assalamualaikum Al-Mukarram, Dr. Kiai Haji Iskandar Mirza. Masya Allah, sehat. Ini MA-nya belum saya cantum ini. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, silakan Anda sampaikan saja pada live chat di YouTube KLCBS dan jangan lupa subscribe YouTube KLCBS. Acara ini kita sedang berada di FFT, FFT Outdoor Studio 100.4 KLCBS. Ini luar biasa bagi Anda yang mungkin berada di sekitar Kalanmayung atau di Bandung Utara, tempatnya cozy banget, jadi silakan Anda semua bisa hadir di tempat ini. Sahabat sekalian, saya perkenalkan sedikit tentang beliau ini, Ustadz Iskandar Mirza. Beliau adalah ketua yayasan atau pembina yayasan di Yayasan Rumah Tahfiz ya. Rumah Hafiz. Jadi Rumah Hafiz adalah sebuah lembaga yang memiliki ada program tahfiz PPIQ 368 dan terapi stimulasi Quran dan untuk kesehatan dan kecerdasan. Sebenarnya saya nanti akan bahas, tapi sebenarnya cerita sedikit ya Ustaz. Sebenarnya apa itu Yayasan Rumah Hafiz? Rumah Hafiz itu. Ya. Yayasan Rumah Hafiz ini berdiri atas prakarsa para alumni training kita sebenarnya. Kita punya satu lembaga training itu di bawah CV Adzikar. Ya, CV Adzikar dulu sebenarnya bergerak sama seperti Mas Kang Hari ya, nasyid juga gitu ya. Kita manajemen nasyid juga dulunya. Tapi kemudian di dalamnya kita coba berkiprah mengkomben antara entertain sama edukasi. Makanya namanya Adzikar Edutainment. Oh, Masya Allah. Jadi Adzikar Edutainment ini kemudian mengembangkan konsep nasyidnya, kemudian mengembangkan juga konsep trainingnya. Nah, 2004 kita sudah mulai berkembang dengan metode terapi dan stimulasi Al-Quran. Nah, ini awal ceritanya ini mulai dari kita dulu nih, di lingkungan keluarga, lalu kemudian di lingkungan teman-teman manajemen. Nah, saya termasuk yang setiap minggu tuh suka pusing, Kang. Oh iya. Jadi pusing itu. Bodrek aja udah minta ampun sama saya. Iya. Bodrek yang minta ampun, bukan saya. Saking karena nggak mempan lagi. Saking sakitnya luar trainingnya biasa. Kebanyakan, Ustaz? Atau banyak mukir umat? Bukan trainingnya, makannya nggak kejaga. Jadi ilmu halalan thayyibannya belum masuk. Kalau anak santri ini kan biasa pemangsa mie instan. Iya. Nah, rata-rata begitu, hampir rata ya. Tapi akhirnya karena kita belajar dari pengalaman, makanya kemudian kita ingin membuat sebuah lembaga yang anti mie instan. Kalau saya bukan mie instan menyebutnya, tradisional spaghetti. Lebih ini ya. Kalau tradisional spaghetti ada di sini. Itu nikmat. Nah, akhirnya kemudian kita melihat ini ada sesuatu yang miss ya antara diri dengan Al-Quran itu sendiri. Ini kita coba menggali, mencari apa sih yang salah di dalam keseharian itu. Ya, ternyata selama ini Quran ini tidak
continue dalam kehidupan kita. Dia bukan menjadi habit kita. Nggak inline ya sama kehidupan tidak kita. inline. Ya. Jadi kita hanya membaca pada saat-saat tertentu, waktunya juga waktu tertentu, terus kadang-kadang waktu sisa gitu. Itu baru waktunya. Lalu kemudian dari intensitasnya. Intensitasnya itu biasanya Quran itu cuma dipakai satu kalau udah kena musibah berat, baru cari ayat Quran, ayat apa ya yang kira-kira bisa menghilangkan beban hidup gitu ya. Lalu kemudian ketika sakit gitu, seakan-akan baru nyari obat ketika sakit. Dan yang paling pasti Kang, itu setiap yang meninggal pasti nyari Yasin Kang. Iya. Nah, dan percetakan Yasin laku ya Kang. Nah itu dia. Betul. Jadi kondisi-kondisi seperti ini sepertinya kita melihat sebuah kesalahan. Karena memang kalau kita feedback ya ke sejarah itu ternyata besarnya Islam pada masa itu karena antara agama dengan Al-Quran itu menjadi satu kesatuan. Jadi antara akal dan wahyu itu menjadi satu kesatuan. Jadi bukan didikotomi, bukan terpisah. Ini bahkan kan kita banyak melihat ada semacam perdebatan sengit ya antara mana sih yang harus didahulukan, akal atau wahyu gitu. Nah, tetapi pada akhirnya kita ketika melakukan takorup dan kemudian Quran kita jadikan tools dalam kehidupan, ada hal yang berubah besar dan drastis gitu ya. Pertama dari sisi kesehatan kita jadi sehat walafiat. Nah, sebenarnya saya ingin mau tanya nanti itu ya, tapi nggak apa-apa. Jadi motivasi ada hal yang luar biasa terjadi. Iya, Kemudian anak-anak yang misalnya kecerdasannya juga berkurang itu ketika distimulasi dengan Al-Quran itu luar biasa. Nah itulah yang kemudian mendasari, memotivasi. Pada akhirnya kita mulai dari lingkaran kita, saya, kemudian Umi, ya, istri, anak-anak. Itu sudah mulai kita intensitaskan dan kita menemukan sebuah perubahan yang luar biasa dalam segala hal. Itu yang luar biasa. Untuk kemudian akhirnya ini kita kembangkan ke kalangan karyawan, lalu kemudian dikembangkan secara nasional. Nah, pada saat dikembangkan secara nasional itulah kemudian ada semacam ide besar dari teman-teman alumni Holistic Spiritual Quran ini, bagaimana kalau kita membuat semacam laboratorium yang ingin membuktikan sedahsyat apa sih mukjizat Quran itu. Nah, maka kemudian dibangunlah pesantren itu dalam kerangka ingin membuktikan bahwa Al-Quran itu bisa menstimulasi apapun dalam sisi konteks apapun, dalam semua sisi konteks kehidupan kita. Nah, bercerminnya dari mana? Bercerminnya dari Nabi, bercerminnya dari Rasulullah. Maka semua terstimulasi dengan baik karena Rasulullah itu oleh alim ulama dianggap Al-Quran berjalan. Jadi awalnya memang kita melihat ada sesuatu yang miss antara kita dengan Al-Quran. Prinsipnya itu. Jadi membalikan Al-Quran sebagai fungsi awal ya. Sebagai hudan, sebagai petunjuk, juga sebagai penyembuh juga, sebagai syifa dan macam-macam ya ternyata di dalam itu. Kenapa pilihannya itu program tahfiz dan terapi stimulus? Apa karena memang problem itu yang paling sering muncul? Iya, karena memang problem umat utama ini itu ada pada sejauh mana kedekatan ini dengan umat. Sehingga salah satu ulama besar itu menyebutkan bahwa tata cara untuk membangun sebuah generasi itu tidak boleh dijauhkan dari Al-Quran. Karena kalau generasi itu jauh dari Al-Quran, maka itu akan sangat mudah untuk dipatahkan. Sehingga umat ini tidak punya waktu dengan Al-Quran. Nah, ketika umat ini tidak punya waktu dengan Al-Quran, Allah bilang apa? La'allakum taghlibun. Maka kita akan mudah untuk menang terhadap mereka. Jadi salah satu cara yang paling sederhana mematahkan semua kekuatan umat Islam ini, pikirkan bagaimana caranya umat Islam ini meninggalkan Al-Quran. Masya Allah. Seperti itu. Iya. Saya mau tanya, tapi sebelumnya kita nikmati dulu. Ini kopi apa Kang tadi Kang? Kang? Ini nama campuran tadi. Itu. Kayaknya Americano itu. Tadi espresso Kang. Oh espresso ya. Kenapa saya pikir tadi supaya cepat pilih yang ekspres gitu, jadi namanya espresso. Enak sekali ini campuran Arabica sama Robusta. Luar biasa. Ustaz minum apa itu? Ini tehnya nih ada nama-nama akhwatnya nih. Teh Juliati, entah Melati. Jayanti dari Jayagiri. Oh, jadi kalau minum kopi itu sedikit terus dibiarkan di lidah. Nanti terasa manisnya. Kayak mengulum madu ya? Iya, ini enak sekali nih. Alhamdulillah. Baik Ustaz, ini kan ada program tahfiz namanya PPIQ. Ini apa? PPIQ. Itu apa? Pondok Pesantren Integritas Quran. 368. Nah, kenapa enggak satu
2, 3. Satu, Kalau dua. kalau 2, 3, 4 udah dipakai Produk untuk lain. produk lain. Kenapa Ya. 368? Nah, 368 ini sengaja kita tempelkan itu. Pasti orang akan bertanya, apa sih 368 Iya, itu? iya. 368 ini sebenarnya simbolik saja, simbolik dari semua isi Al-Quran. Oh. Jadi simbolik dari semua isi Al-Quran. Jadi Al-Quran itu terdiri dari 30 juz. Nah, 30 juz itu kalau kita hitung 3 plus 0 3 plus 0. sama dengan 3. Oh, Masya Allah. 6 itu adalah simbol dari 114 surah. 1 plus 1 plus 4 sama dengan 6. Oke, 8 itu adalah simbol dari jumlah ayat. 6.236 ayat Quran. Nah, sehingga 6 plus 2 plus 3 plus 6 sama dengan 17. 1 plus 7 itu sama dengan 8. 368. Nanti kembalinya ke 17 lagi, Kang. Oh. 3 plus 6 plus 8 itu sama dengan 17. Dan 17 itu adalah jumlah rakaat salat 5 waktu. Saya sebenarnya ingin bahas itu, tapi nanti saja di kesempatan di program berikutnya, karena ternyata numerik Quran itu begitu dahsyat ya. Luar Hubungan biasa. ayat ya. Betul. Hubungan juz segala Surah, macam. Baik. ya. Berikutnya ya, kalau terapi dan stimulus pasti ini problemnya karena banyak orang selesai urusannya dengan Ya. terapi itu. Baik. Sekarang kenapa pilihannya Al-Quran? Tadi kan sudah jawab sepintas. Nah, pertanyaan dilengkapi lagi. Tadi sudah jawab sepintas bahwa awalnya ternyata karena pusing ya macam-macam. Nah, sekarang kenapa pilihannya? Kenapa nggak hadis? Kenapa nggak yang lain-lain gitu? Kenapa Ya. pilihannya Quran? Pertama, secara syariat. Secara syariat itu sumber utama dari semua sumber hukum yang ada di seluruh jagat raya ini Al-Quran. Saya nggak kebayang seandainya Al-Quran ini tidak diturunkan. Kayaknya Mas Hari juga bisa jadi Abu Jahal. Quran ini diturunkan ini sebagai tuntunan dan tuntutan. Iya. Jadi sebagai pedoman yang Allah nyebut itu awal sekali kalimat la raiba fi. Tidak ada keraguan dalamnya. Jadi kalau ada orang yang meragukan Al-Quran, maka kita boleh menyebutnya kita pun ragu akan keimanan seseorang. Karena salah satu rukun iman itu adalah iman kepada Al-Quran. Jadi Al-Quran itu tidak boleh ada pertanyaan lagi tentang apakah benar ini dari Allah. Apakah jangan-jangan di situ ada juga sentuhan-sentuhan kemanusiaan kenabian? Nah, dan harap dicatat bahwa saat wahyu pertama turun, itu Rasulullah itu dikenal dalam konteks keumian. Dia tidak bisa membaca, beliau juga tidak bisa menulis. Nah, itu ummiyun. Ya. Artinya apa? Bahwa Quran ini sama sekali tidak ada sentuhan kemanusiaan di dalamnya. Nyaris secara totalitas Quran ini adalah sentuhan langit, sentuhan Allah. Kalau kita bedakan antara langit sama bumi kan kita udah tahu lah. Kalau bumi ini kan banyak sampahnya, banyak kotorannya, ya kan? Kalau di atas kan nggak ada kotoran, bahkan hujan pun yang turun dari langit itu dianggap obat. Saking bersihnya, langit itu bersih suci. Makanya wahyu ini dianggap sesuatu yang sudah absolut, tidak bisa diganggu gugat. Itu yang pertama. Sehingga bagaimana mungkin kita bisa melakukan sebuah intervensi ketika Tuhan sudah berfirman kepada kita? Tidak mungkin. Bahkan malaikat pun, sekelas malaikat pun di alam kubur, ketika orang di dadanya itu ada Al-Quran, malaikat aja tidak berani nyentuh. Itu kan luar biasa. Orang hidup dijaga, orang mati dijaga. Jadi enaknya begini, mau cari teman hidup yang paling setia? Al-Quran. Hidup masih hidup dijaga, apalagi sudah mati. Terus memang yang paling dahsyat salah satunya adalah bagaimana aplikasi dari Al-Quran itu membuat perubahan hidup ya? Ya. Apa cerita-cerita dari itu semua? Jadi begini, kalau kita baca kitabnya Ibnul Qayyim Al-Jauzi, kitab Ad-Da' wa Dawa itu kan kitab besarnya umat Islam dari sisi kesehatan spiritualitas. Nah, Ibnul Qayyim itu menyebutkan ada 5 perkara yang menyebabkan Al-Quran ini tidak memberikan sentuhan langsung dalam semua sisi kehidupan kita. Nah, apa 5 hal itu? Yang pertama adalah du'ful iman. Ini kalau kita kaji panjang ini bisa panjang ini kita. Nanti kita buat sesi berikutnya. Jadi keimanan seseorang kepada Al-Quran itu harus utuh. Nggak boleh ada pertanyaan begini.
apa iya ya, gitu. Nggak boleh ada itu. Dan tidak boleh ada kata tapi. Iya sih, tapi itu nggak boleh ada. Nah, orang kalau totality keberimanan seseorang itu, kalau dia tidak ada keraguan, dia sami'na wa ta'na. Siapa ini? Seperti Khalifatul Ula, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu ujian keberimanannya, kan nama aslinya bukan Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa mendapat gelar Abu Bakar As-Siddiq? Kenapa As-Siddiq itu? Siddiq itu diberikan kepada khalifah pertama itu karena Abu Bakar ini tidak pernah bertanya iya atau tidak gitu. Iya gitu, tidak ada pertanyaan itu. Kalau ia tahu persis bahwa informasi itu datang dari Rasulullah. Nah, kalau orang lain mungkin bertanya, apa iya Nabi, apa iya gitu masih ada tanya. Tapi Abu Bakar sama sekali enggak. Absolut ya. Itu luar biasa. Itu Abu Bakar terhadap informasi yang datang dari Nabi, apalagi yang datang dari Allah. Jadi pernah ingat ada satu sahabat namanya dikasih gelar oleh Nabi namanya Musyahadatain. Namanya Musyahadatain. Kenapa beliau mendapat gelar Musyahadatain? Kalau Abu Bakar kan dapat gelarnya As-Siddiq. Musyahadatain ini maksudnya satu orang itu dianggap kesaksiannya sama dengan dua orang. Nah, itu namanya Musyahadatain. Apa kasus yang terjadi pada sahabat ini? Satu hari Nabi melakukan transaksi membeli kuda kepada orang Yahudi. Tapi pada saat membeli kuda itu tidak ada saksi. Tidak ada seorang pun yang menyaksikan jual beli antara Nabi dengan sahabat ini. Nah, lalu dengan orang Yahudi ini. Jadi satu hari setelah deal pembayaran itu sudah, lalu kemudian pada saat Nabi ingin mengambil kuda itu, ternyata ada orang lain pihak ketiga yang ingin membeli kuda itu dengan harga yang jauh lebih mahal. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Pada saat itu orang Yahudi ini, Nabi ini hampir terdiam pada saat itu. Karena apa? Orang Yahudi ini bilang, kalau betul engkau sudah membayarkan itu semua, siapa saksimu? Nah, maka itulah kemudian ada ayat Al-Quran yang idza tadayantum bidainin faktubu. Kalau kalian bertransaksi antara satu sama lain, kalian catat. Fastashhidu, kata Allah, harus ada orang yang menyaksikan, ada saksi dalam proses transaksi itu. Ini kan luar biasa ajarannya. Ya, nah, pada saat itu nggak ada yang dengar. Nah, pada saat itu sahabat ini lewat. Ketika orang Yahudi itu mengatakan, siapa saksimu wahai Muhammad? Nah, pada saat itu dia nyeletuk, aku saksinya. Langsung pucat pasi ini. Orang Yahudi ini pucat pasi karena sahabat ini berani pasang badan untuk menyatakan akulah saksinya di atas transaksi itu. Akhirnya karena ada seseorang itu yang bersaksi, akhirnya kuda itu diserahkan kepada Nabi. Tapi setelah orang Yahudi itu pergi, Nabi mendatangi sahabat ini. Kata Nabi sambil senyum-senyum. Nabi tahu, kamu dusta kan? Sebenarnya kamu tidak menyaksikan itu. Tapi apa jawaban fantastis dari sahabat ini? Ya Rasulullah, kalau Allah saja mempercayaimu, apa mungkin kami sebagai makhluk tidak mempercayaimu? Nah, makanya kemudian dia dikasih hadiah oleh Nabi. Apa itu? Hadiahnya satu wahyu, satu ayat Al-Quran yang tidak diberikan kepada sahabat yang lain. Sehingga kemudian ayat yang diberikan oleh sahabat Musyahadatain ini, kemudian ini menjadi sebuah persyaratan bahwa ketika dilakukan kodifikasi Al-Quran, itu harus bersyarat. Salah satu syaratnya ayat itu sekurang-kurangnya harus sudah diberikan kepada dua orang sahabat. Sekurang-kurangnya. Nah, tapi pada saat itu Bilal mengatakan, Nabi pernah berpesan kepadaku, kalau ada orang yang mencari satu ayat ini yang menjadi sambungan dari wahyu berikutnya, carilah Musyahadatain. Maka dialah yang paling bertanggung jawab karena tidak ada orang yang diberikan wahyu selain dia sendiri. Tapi Rasul mengatakan satu musyahadatain itu sama dengan dua persaksian. Nah, itulah akhirnya Masya Allah. Bayangkan Al-Quran ini bagaimana turunnya, bagaimana dikodifikasinya sehingga menjadi sebuah wahyu yang sempurna untuk kita amalkan. Itu zaman Rasulullah. Nah, kan Ustadz sekarang sudah punya laboratoriumnya nih. Apa yang sudah terjadi di laboratorium itu kan ada stafis, terus juga ada nggak kesaksian? Nanti kita mau cerita juga sih sama yang nanti kita ini mungkin ada para santri juga testimoni yang merasakan. Tapi apa sih dampaknya dari yang terlihat, yang terasa di laboratorium itu? Yang pertama adalah perubahan akhlak atau perilaku ya. Itu sangat kita rasakan sekali. Jadi ternyata kita ini nggak perlu banyak ikut andil.
Jadi nggak perlu banyak ikut andil, sudah serahin saja ke Allah, gitu. Kan ada teori bagaimana elang berperang dengan ular. Elang kalau dia berperang dengan ular, elang itu nggak akan mau berperang di darat. Maka dia pasti angkat ular itu ke langit setinggi-tingginya sampai si ular nih tidak punya oksigen lagi. Sehingga si ular tidak berdaya. Itu artinya apa? Kita harus tahu medan tempur. Artinya apa? Sepanjang manusia belum pasrah sepasrah-pasrahnya dalam takbir ihramnya itu yang disimbolkan dalam takbir ihram, maka Allah akan membiarkan kita dengan semua upaya daya kita. Kalau engkau memang mampu silakan buat. Tapi kalau belum engkau angkat masalahmu sampai ke langit, maka persoalanmu tidak akan pernah selesai. Yang terjadi aja nih, Ustaz, pengalaman saja dari apa yang sudah dilakukan di rumah Tafiz dan di healing tadi ya. Iya. Ya, itu apa, Ustaz? Yang pertama, anak-anak, tadi kan jelas anak berubah secara akhlak. Betul. Terus apa lagi? Ada pengaruh fisik nggak? Secara fisik jauh lebih sehat. Jauh lebih sehat. Jauh lebih sehat. Dan bahkan lebih menarik lagi, yang sakit-sakit pun alhamdulillah menjadi mudah untuk sembuh. Oh begitu ya? Itu menarik ya, itu menarik. Nanti kita akan bahas itu, kok bisa begitu? Oh gitu. Ya, kok bisa? Dari mana sih? Apakah Al-Quran menjelaskan tentang stimulasi semua itu? Iya. Dari Quran dijelaskan stimulasi semua itu. Jadi sehingga setiap orang itu nantinya akan mendapatkan manfaat yang luar biasa dari Al-Quran. Baik, supaya nanti kita lihat, penasaran seperti apa, kita akan break dulu. Sahabat KLCBS, saat lagi kita akan break special review yang membahas kali ini tentang Al-Quran is my self-healing. Bagi Anda semua yang memiliki pertanyaan, silakan saja ditulis di live chat YouTube atau ikuti atau subscribe YouTube KLCBS. Acara ini diselenggarakan di FFT Outdoor Studio 100.4 KLCBS. Luar biasa. Di belakang kita break dan kita kembali setelah jeda berikut ini. KLCBS Special Review will be back in a few minutes. KLCBS, the Jazz Wave. KLCBS Special Review continues. KLCBS, the Jazz Wave. Masih bersama Hari BPM di Special Review 100.4 KLCBS. Sahabat KLCBS, kita masih bersama bahasan kita tentang Al-Quran is my self-healing dan masih bersama Dr. Kiai Haji Iskandar Mirza MA. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, silakan Anda chat saja di live chat YouTube KLCBS dan jangan lupa subscribe. Dan talk show ini diselenggarakan di tempat yang luar biasa di FFT Outdoor Studio 100.4 KLCBS. Kita akan sapa Ustadz nih. Tidak hanya kita yang ada, ternyata juga para santri ada di sekitar kita. Assalamualaikum. Kok lama segitu padahal udah dikasih kopi. Makan banyak ya. Masya Allah, Masya Allah. Ustadz, kita lanjutkan sedikit. Tapi kayaknya enak sambil duduk ya Ustadz? Ya. Kayaknya enak nih, luar biasa sambil kita menikmati suasana yang hijau ini. Suasana alam. Masya Allah, ini luar biasa. Ini sampai masih ada air nih basah. Masya Allah. Ustadz, tadi kan kita merasakan bagaimana di laboratorium itu, Ustadz bercerita, ternyata Al-Quran kalau diterapkan pada para santri dan santriwati itu berdampak yang luar biasa, baik secara fisik maupun mental. Nah tadi ceritakan bagaimana santri tidak menjadi cepat sakit, kemudian menjadi cepat menghafal ya. Terus juga akhlaknya menjadi lebih baik. Betul ya Ustaz ya? Nah sekarang kan kita tidak hanya program di Hafiz Quran, tetapi juga ada program yang lainnya yang untuk masyarakat umum. Nah itu apa yang terjadi? Tadi seperti yang saya sampaikan bahwa pesantren ini lahirnya lebih dulu dari terapi dan stimulasi Quran itu. Jadi kalau dihitung lebih banyak mana santri apa alumni training holistik
gitu. Lebih banyak training holistik. Training holistik ini peserta kita ini sudah mencapai 15.000. Masya Allah. Jadi 15.000 alumni yang bersebar di seluruh Indonesia, bahkan sampai Malaysia, Kang Hari. Jadi sampai di Malaysia. Nah, apa yang mereka rasakan? Banyak sekali. Pertama, mereka yang mengalami tentang kekusutan, ya, problematika rumah tangga, ya. Nah, sampai ke rumah tangga bisa problematika rumah selesai. tangga, Masya Allah, itu luar biasa dan selesai gitu ya. Sampai yang tadinya mau berpisah itu akhirnya kemudian bersatu kembali. Gitu. Nah, ini hal yang luar biasa. Ada alumni kita yang sakit bertahun-tahun gitu ya, sudah pergi untuk ikhtiar mencari obat sampai keluar negeri gitu. Tapi pada akhirnya obat itu ada di rumahnya. Di dalam Al-Quran. Di Al-Quran ada obatnya gitu. Nah, ada lagi tentang anak-anak yang dianggap itu idiot, dianggap itu bodoh oleh orang-orang lain. Tapi ketika bersentuhan dengan Al-Quran, dia menjadi sangat luar biasa. Artinya menjadi mudah untuk menemukan potensi sesungguhnya pada orang itu. Ini hal yang luar biasa. Dan ada hal yang menarik lagi. Justru dapat juga menstimulasi tatanan manajemen dalam sebuah perusahaan. Masuk ke bisnis Masuk juga ke ya? situ, ke bisnis. Sehingga kita bisa menempatkan orang itu in the right man and the right place. Jadi orang itu mau ditempatkan di mana yang sesuai itu, kita tahu kekuatannya apa, potensinya apa gitu. Bahkan juga ilmu ini bisa kita terapkan untuk mencari minat dan bakat. Mencari minat dan bakat. Jadi dari awal mulai seleksi pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, pegawai di sebuah perusahaan pun itu bisa. sudah bisa ya. Sudah bisa kita terapkan. Kalau biasanya di kan awal. kita pakai seleksi yang psikologi gitu ya, tes psikologi. Betul. Ini menggantikan itu ya? Iya. Jadi kalau seleksi dalam psikologi konvensional, dalam psikologi umum itu banyak sekali pertanyaan yang diajukan sampai kadang-kadang 400-600 pertanyaan. Bahkan ada pertanyaan yang berulang-ulang, jadi serupa tapi tak sama. Mereka bilang untuk menguji konsistensi, gitu ya. Manusia ini sulit untuk menguji konsistensi kalau secara semangat, secara ruhiyah, gitu ya. Kenapa? Nah, orang kan ada lelahnya, ada capeknya, begitu. Alhamdulillah dengan hanya kita gunakan 14 pertanyaan dasar, kita sudah bisa petakan 9 hal pokok dalam sisi kehidupan manusia. Yang pertama, kita bisa mengetahui bagaimana gaya komunikasinya. Jadi berkomunikasi dengan si fulan itu gimana sih? Dan itu diterapkan oleh Nabi. Masuk ke public speaking ya? Ya, betul biasa. sekali. Jadi bagaimana berkomunikasi. Yang kedua, bagaimana gaya kepemimpinannya, leadershipnya bagaimana. Kita juga bisa tahu untuk itu. Kemudian kita bisa tahu tentang kelebihan dan kekurangan dia. Potensi besarnya di mana, kekurangannya di mana, kelemahan dia di mana. Sehingga orang yang paham dengan ilmu ini itu menjadi luar biasa gitu ya. Ada hal yang lebih menarik. Dari peta itu juga kita bisa menemukan potensi sakitnya. Sehingga kita bisa mengantisipasi sebelum sakit itu bagaimana. Karena diagnosa kan ya? Diagnosisnya udah tepat gitu. Sehingga dalam Islam itu kan sistem pengobatan itu adalah al-wiqayatu khairum minal ilaj. Bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi prinsip kita adalah melakukan pencegahan dini. Sehingga seorang tetap dalam keadaan sehat, tetap bugar, tetap fit, tetap tenang, enjoy. Itu yang paling penting. Nah, ini menarik sekali. Nah, sampai kepada masalah potensi akademik. Jadi kita juga bisa memetakan potensi akademik dengan ilmu ini. Oh, jadi kalau orang mau penjurusan bisa ya anak-anak? Sangat penjurusan. Bahkan saya lebih meyakini tentang psikologi Quran ini, stimulasi dengan Al-Quran ini jauh lebih tepat. Kenapa? Karena kita adalah makhluk yang diciptakan Allah, maka untuk memetakan sisi kehidupan kita pun harus menggunakan tools dari Allah. Ya Allah. Jadi ini harus connecting antara apa yang kita jalani dalam hidup kita dengan tools yang disampaikan Allah dalam Al-Quran. Atau kalau saya boleh mengatakan bahwa kalau kita membaca Al-Quran itu, sekurang-kurangnya ada 3 peta penting di dalamnya. Yang pertama adalah peta tentang juz. Nah, juz. Apa itu? Nah, peta tentang juz. Di dalam itu pasti kita akan nemukan kan, selama ini kan yang baru kita kenal itu juz amma, Mas Ari. Padahal juz amma itu sama dengan juz 30, betul nggak? Betul. Tapi sayangnya orang nggak tahu nama lain dari juz 1 itu apa. Nama lain dari juz 2 itu apa.
Tapi yang baru di famous kan, yang baru diviralkan itu cuma juz amma. Oh, sudah baca juz amma. Kenapa disebut juz amma? Karena awal dari kalimat juz itu amma yatasaalun. Jadi harusnya kita tahu juga dong, oh juz 1 itu apa ya? Nama lain dari juz 1 itu adalah juz alif lam mim. Nama lain dari juz 2 itu adalah juz sayaqulu. Nama lain dari juz 3 itu adalah juz tilkar rusul. Nama lain dari juz 4 itu adalah juz lantanalu. Harusnya kita kenal juga dong itu. Kenapa cuma diperkenalkan juz 30? Pertanyaannya emangnya Quran cuma juz 30? Yang paling populer, Ustaz. Jadi kalau menghafal kan sekarang kamuflasenya sudah hafal berapa juz? Juz amma. Bukan 30. Gitu. Bukan 30 juznya juz 30 gitu. Itu udah alhamdulillah. Jadi karena viralnya juz amma itu sehingga orang nggak pindah-pindah. Hafalannya cuma ada 3 kul saja. Kul huwallah, kul a'udzu falaq sama kul a'udzu birabbin nas. Masya Allah. Jadi sebetulnya apa ya? Jauh-jauh kita ke luar negeri, jauh-jauh kita mencari teman diskusi ke psikolog, ternyata solusi sederhananya ada di Quran. Betul, itu yang paling yang dilupakan. Semua aspek kehidupan. Semua aspek. Itu yang kita lupa gitu. Kita ini bahasa saya terlalu terlalu jumawa bahwa seakan-akan ilmu manusia itu lebih hebat dari ilmu Tuhan. Gitu. Kita baru saja mendengarkan sahabat KLCBS mendengarkan paparan dari dan pengalaman dari Ustadz. Kalau saya diizinkan Ustaz, saya boleh nggak panggil santri atau siapa untuk kita ajak ngobrol ya di sini supaya nanti kita lihat bukti bahwa sesungguhnya Al-Quran yang diceritakan oleh Al-Ustaz itu sudah ada dan sudah dirasakan oleh santri ataupun siapapun yang sudah mengikuti program di Yayasan Rumah Tahfiz. Sahabat KLCBS, sekarang kita sudah bersama seorang santriwati dari PPIK 368. Untuk itu kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa namanya, Dek? Nama saya El Fauzia Khairum min Alfi Syahrin. Biasa dipanggil El. El ya, panggil El saja karena panjang ya. Iya. El sudah berapa lama di PPIK? PPIQ. PPIQ. Ya. Alhamdulillah udah jalan 2 tahun. 2 tahun ya? 2 tahun. 2 tahun. Apa yang dirasakan? Sekarang usianya berapa? 16 tahun. 16 tahun ya? 16 tahun. Apa yang dirasakan selama ikut kegiatan di pesantren? Masya Allah, setelah menghafal Quran, saya merasa jadi seseorang yang baru. Seorang yang baru, jadi selama berubah gitu? Berubah. Merasa apa itu baru? Jiwa saya lebih tentram. Memang dulu suka galau gitu? Iya gitu. Dulu hubungan kekeluargaan juga jadi makin dekat gitu. Memang suka berantem dulu? Pertemanan, iya sama adik. Oh sama adik ya. Alhamdulillah. Jadi lebih baik ya komunikasi? Iya. Sama orang tua gimana? Masya Allah, ibu juga jadi lebih sabar sama saya. Memang dulu nggak sabar ya? Dulu sabar, ya? Tapi sekarang lebih sabar. Jauh lebih sabar ya. Apa karena anaknya menghafal Quran nih? Iya. Bisa juga ya. Bisa jadi. Sekarang hafal berapa juz? Alhamdulillah masih 17. Masih 17. Masya Allah. Jadi yang terjadi perubahan memang ya. Iya. Pada pada kondisi mental ya, dan hubungan kekeluargaan menjadi lebih baik ya. Iya. Lalu kemudian bagaimana dampaknya terhadap kemampuan belajar? Kemampuan belajar. Saya jadi lebih cepat menyerap pembelajaran. Semua mata pelajaran? Insya Allah semua. Masya Allah, Masya Allah. Mungkin Masya Allah ya dampak Al-Quran. Itu besar sekali gitu bagi jadi, saya, bagi memang kan teman-teman. problem terutama yang senior itu cepat lupa, susah hafal cepat lupa. Ini malah bertahan ya? Iya, Masya Allah. Bagi kesehatan apa yang terasa? Saya dulu suka sesak. Sesak ya? Iya. Kenapa katanya sesak? Asma itu? Saya nggak pernah cek sih, nggak pernah tapi cek ya, nggak berani juga. Iya. Tapi semenjak ngafal nggak pernah sakit, Gak jarang pernah sakit banget ya? saya. Saya juga punya teman, qadarullah dia kena alokasi ujian, ada masalah jantung dari lahir. Apa itu masalah jantung katanya yang didengar? Ada kebocoran jantung. Kebocoran jantung. jantung. Dari lahirnya. Terus setelah Quran apa yang terjadi? Dulu sebelum masuk pesantren, dia jalan sedikit biru mukanya. Sampai biru ya? Sampai biru. Tapi sekarang, Masya Allah aktivitas kayak biasa juga, dia udah bisa ngikutin gitu.
Tidak pernah sampai pingsan kalau sebelum kenal Quran atau enggak? Ya dulu kayak gitu, naik tangga satu langsung biru kayak gitu. Sekarang sehat? Alhamdulillah, Masya Allah sehat tanpa obat dengan Al-Quran. Masya Allah, Masya Allah. Sahabat KLCBS, ini salah satu bukti bagaimana Quran itu menjadi solusi bagi kehidupan kita, bagi Anda yang mungkin memiliki anak atau hubungan keluarga yang kurang baik. Ini adalah salah satu bukti bagaimana Quran itu menjadi solusi dan jalan keluar bagi masalah-masalah Anda. Apalagi yang mau disampaikan buat teman-teman mungkin? Susah nggak sih ngapalin Quran 17 juz itu berapa lama itu berarti 2 tahun ini ya? Iya 2 tahun. 2 tahun 17 juz, susah nggak sih? Masya Allah perjuangannya nangis-nangis, pastilah susah kalau awalnya awal-awal. gitu ya? Ya, karena kan belum terbiasa, Iya. belum terbiasa. Tapi kesini ya akhir-akhir ini jadi udah jadi makin mudah aja, Allah mudahkan gitu. Boleh pegang HP nggak di sana? Enggak boleh. Mengganggu ya? Iya. Ya Pasti. itulah mungkin salah satu perjuangannya ya, Iya. kita hindarkan dulu ya. Iya. Masya Allah. Terima kasih El, inspirasinya. Ada lagi sebelum ini? Nanti saya mau berbagi dengan yang lain juga. Ada lagi? Udah. Pokoknya ikuti ya program Al-Quran. Mudah-mudahan ini jadi solusi bagi siapapun Insya Allah. yang galau-galau gitu Iya. ya, yang kurang susah menangkap pelajaran atau hubungannya dengan keluarganya nggak baik. Insya Allah jadi solusi. Insya Makasih El ya. Iya. Kita ke sana yuk. Kita ikut. Kang boleh pesen yang kayak Ustadz nggak itu? Apa itu namanya Kang? Stay fruit ya. Apa itu tuh? Kecombrang. Dicampur jus delima Masya Allah. Jus delima. sama jus lemon. Wah, Masya Allah. Masya Allah. Boleh ya, Ustaz. Minuman Jadi kesehatan. asam-asamnya itu ternyata lemon. Oh ya Allah. Yang saya Masya nggak familiar itu kecombrang. Kecombrang. Kecombrang ya. itu ingat saya itu untuk di sambal lado. Oh iya betul Kecombrang. memang Oh combang. iya buat betul sambal ya. buat Oh sambal. memang untuk sambal lado. Tapi sebentar nih Ustaz, kalau dari tadi ini utuh ya. Ustaz nggak menikmati ini? Soalnya saya menikmati 2 minuman. Masya Allah, sudah cukup kenyang. Baik, ternyata Ustaz tadi sebenarnya saya ingin testimoni dengan beberapa teman-teman, tapi ternyata Ustadz yang mau testimoni ya. Bukan testimoni tapi menyampaikan beberapa testimoni. Iya Ustaz, tadi santriwati sudah cerita, El sudah cerita bagaimana ternyata berdampak luar biasa pada dirinya. Ya. Bagi kecerdasannya, hubungan dengan keluarganya, bagi aspek pembelajarannya, itu luar biasa. Dan kesehatannya yang luar Iya, biasa. luar biasa. Nah cerita tentang itu ada lagi nggak Ustaz misalnya? Sebenarnya kita punya banyak sekali testimoni. Maaf Ustaz yang sambil minum ya. Suatu saat mungkin nanti bisa kita tayangkan itu ya satu persatu. Bagaimana luar biasanya Al-Quran memberikan stimulasi terhadap kesehatan dan kecerdasan seseorang. Dan memang kalau ini kan bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Hanya kita baru memulainya kembali. Setelah sekian lama ditinggalkan. Lupa. Ditinggalkan. Bukan hanya lupa bukan ya. cuma lupa. Mungkin cara nggak tahu juga Ustaz. Ya mungkin. bisa jadi. Memang Iya. alasan utama itu masalah ilmu pengetahuan. Iya, Orang kalau udah dapat ilmunya itu, apalagi udah dapat look-nya, dapat rasanya itu, rasanya Quran itu nggak bisa jauh dari hidup. Sebelum saya Ustaz cerita tentang bagaimana kerjanya, testimoni sedikit deh yang sudah. Iya, Terjadi. beberapa testimoni ya. Sebenarnya ada satu buku yang sedang dirampungkan tentang testimoni ini. Jadi apa sih yang dirasakan setelah mereka melakukan stimulasi Al-Quran itu secara kontinu. Jadi catatannya itu kontinuitas itu yang paling penting. Istiqomah kita bilang. Jadi bukan hanya hari ini baca, besok tidak baca. Nggak begitu. Jadi kalau itu kita nggak dapat. Sama kayak kita minum obat kan. Kalau minum obat kan nggak boleh hari ini minum, besok enggak, besok minum, besok enggak. Ini bukan obat namanya. Kalau obat itu harus kontinu. Itu hobi itu Ustaz. Jadi itu. Nah ini ada beberapa nanti yang dari testimoni Dr. Samsul, seorang ahli spesialis anestesi. Apa yang beliau cerita? Beliau menceritakan betapa saya dalam setiap mengobati pasien, saya selalu lebih dulu harus terapi Quran supaya saya punya energi yang besar untuk bisa mengobati pasien dengan baik. Ini hal yang luar biasa sehingga beliau sekarang sering meminta kepada keluarga pasien yang sedang menunggu keluarganya yang sakit itu, cobalah kalian membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa mendapatkan cepat kesembuhan gitu. Jadi satu hari dia bercerita
Orang anestesi ini ada satu yang memang tingkat kesulitan yang luar biasa, yaitu kalau kita menyuntik ataupun membius di arah tulang ekor. Itu selain sulit, sakitnya subhanallah. Dia bilang itu sakitnya subhanallah. Tapi kemudian dia meminta kepada pasien, sebelum saya suntik, boleh nggak ibu baca Quran aja dulu. Nah, kita teringat bahwa sahabat-sahabat Rasulullah kena sekian banyak anak panah itu tidak terasa apapun, biasa saja gitu. Betul. Ya, kenapa? Karena tingkat kekhusyukan yang luar biasa. Jadi ternyata ketika kita sampai kepada tingkat khusyuk yang luar biasa, semua rasa sakit itu hilang. Nah, akhirnya ketika sudah selesai, lalu dia bius, waktu dia membius itu, si pasien sama sekali tidak merasakan sakit. Ini yang luar biasa dari itu semua. Sehingga kemudian itu belum lagi ditambah dengan operasi-operasi orang yang kena belah otak dan lain sebagainya itu. Itu luar biasa kasus-kasusnya, sekarang sedang beliau bukukan itu. Nah, mudah-mudahan ini akan tuntas. Ada satu lagi yang koanestesi, sahabat beliau di Riau ya, namanya Ibu Asniwati. Dokter. Ya, dia sudah kena penyakit itu Masya Allah banyak sekali, termasuk asam uratnya udah luar biasa bengkak sehingga dia tidak bisa ruku, tidak bisa sujud lagi dalam sholat. Nah, bahkan dia beranekdot katanya, saya kalau sudah lihat emping 1 kilometer katanya udah teriak duluan. Sakitnya udah kerasa, padahal belum dimakan, baru dilihat aja. Tapi psikis setelah psikosomatis ya, secara psikisnya begitu. Tapi sekarang katanya empingnya yang takut sama saya. itu menarik dan itu dia buktikan di depan saya. Ustaz nggak percaya katanya. Nih sekarang saya makan emping. Betul, waktu saya di Padang, beliau datang, dia taruh emping, dia siram biasa pakai kuah Padang gitu kan ya. Dia tuang, dia makan banyak-banyak. Nggak apa-apa Ustaz, empingnya udah takut katanya. Saya jamu itu mete itu. Kacang mete kan sama ya? Iya. Saya nanti mau ikutan. Biar nanti sebelum kacang mete harus ngejus dulu. Oh iya. Itu gimana sih kerjanya, Ustaz? Jadi begini, Quran itu kan Allah menyebut, tadi kan banyak Kang Hari sebut itu, ada An-Nur, ada Hudan, ada Mubin. Nama-nama penyebutan Al-Quran itu luar biasa. Ada yang menarik Kang Hari. Ketika Allah bicara soal penurunan Al-Quran, penurunan wahyu ke muka bumi ini, Allah tidak menyebut dengan kata Al-Quran loh. Iya ya? Iya. Tapi yang disebut dengan Allah yaitu kata zikir. Nah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan az-zikra dan kamilah yang akan menjaganya, kata Allah. Nah, pertanyaannya, kenapa ya kok Allah menggunakan kata zikra? Kenapa Allah tidak menggunakan kata Quran sendiri supaya lebih nampak jelas gitu? Nah, sebenarnya dari sini kita dapat satu poin. Poinnya apa? Quran itu fungsi utamanya itu harus dizikrokan. Harus dijadikan bahan zikir. Yang namanya zikir itu tidak satu kali. Yang namanya zikir itu harus berulang-ulang. Ya kan, sama kalau kita berzikir waktu sholat kan ngucapin subhanallah nggak satu kali, tapi berulang sampai 33 kali. Gitu. Subhanallah, subhanallah. Kalau saya mengambil inspirasi ini, saya bilang salah satu syarat utama supaya kita cepat menjadi seorang hafiz itu kita harus memfungsikan az-zikra. Yang orang hafiz mengatakan namanya murojaah. Iya. Nah, jadi kalau orang bacanya satu kali, ya nggak nunut. Hafal 1 hilang 4. Jadi kalau mau bertahan, bagaimana menjadikan Al-Quran itu zikra? Diulang. Diulang itu bisa cara menghafalnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ada kalimat yang berhubungan dengan kata zikra juga. Apa itu? Bahwa ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan berzikir, bidzikrillah, hatimu akan tenang. Nah, disinilah poin stimulasi itu. Kenapa? Semakin banyak Al-Quran kita jadikan sebagai bahan untuk berzikir, menyebut nama Allah, maka kita akan mendapatkan stimulasi. Bentuknya apa? Ketenangan hati.
Ya, ketika hati tenang, maka semua konstruksi organ tubuh kita pun mengalami ketenangan otot, ketenangan ataupun kita sebut dengan relaksasi. Dan ketika tubuh kita rileks, disitulah tingkat imunitas tubuh kita meningkat. Masya Allah. Sehingga kemudian orang jadi sehat. Nah, ketika imunitas kita bagus, pikiran kita juga bagus. Jadi kalau orang yang tiba-tiba otaknya misalnya buntu, tidak bisa berpikir, ketika ketenangan itu datang, ide itu keluar. Banyak. Ide itu keluar. Dan kami merasakan itu. Jadi kalau kita kehilangan ide, kehilangan kreativitas, udah ambil wudu, baca Quran, diam tenang dengan Al-Quran, nanti keluar ide-ide. Bukankah kita waktu sholat ide kita banyak keluar? Iya, kunci, betul. Kunci hilang itu ketemu. Iya. Luar biasa itu. Jadi itu luar biasa. Nah, tapi kan beruntungnya ini kalau sholat kan wajib. Gara-gara ingat dompet jadi hilang semua khusyuknya. Nah, tapi ini karena di luar itu, kita bisa mendapatkan ketenangan yang luar biasa. Kang, ini ada yang menarik. Di Kanada itu satu rumah sakit tiap hari itu dikunjungi 600 sampai 900 pasien. Apa yang menarik, Kang? Tidak dikasih obat, Kang. Pasiennya cuma distimulasi mendengarkan Al-Quran 15 sampai 30 menit saja. Semua penyakit-penyakit ringan itu hilang. Nah, nanti Kang, waktu di training itu bisa kita rasakan. Kok saya dengar Quran selama ini nggak efek, tapi kok di training kok saya ngefek ya? Rasanya zikir juga ada ribuan kok nggak efek ya? Nggak ngefek gitu ya. Harusnya kan kalau kita bicara soal efek nih ya, efek pertama yang dirasakan Nabi ketika wahyu pertama turun itu, Nabi menggigil loh Kang. Menggigil kedinginan. Itu ternyata efek wahyu Kang, bukan efek Jibril. Jadi efek wahyu. Sehingga dalam Al-Quran pun Allah menyebutkan walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal au qutti'at bihil ar au kullima bihil mauta balillahil amru jami'a. Jadi kalau kalian mau tahu satu bacaan yang dengan bacaan itu gunung-gunung dapat diguncangkan, bumi dapat terbelah karena bacaan itu, dan orang yang mati jadi pengen berbicara karena bacaan itu ya Al-Quran. Nggak ada yang lain. Nah, kedahsyatan ini yang harusnya kita paham betul. Sehingga sebenarnya alam ini tunduk semua sama Quran. Nah, sayangnya sekali lagi kita tinggalkan wahyu. Nah, sebenarnya dulu ada pertanyaan yang menarik. Sejak zaman dulu. Pertanyaannya dalam versi bahasa Arab itu begini. Limadza ta'akharal muslimin wa taqaddama ghairahum. Tapi menariknya jawabannya sama, Kang. Ta'akharal muslimin li'annahum yatrukuna kitabahum. Orang muslim itu mundur, mengalami kemunduran karena mereka meninggalkan kitabnya. Orang non-muslim itu maju karena mereka meninggalkan kitabnya. Jadi sama-sama meninggalkan kitabnya. Cuma yang satu meninggalkan kitab kesempurnaan, yang satu masih meninggalkan kitab saduran. Itu aja, Kang. Jadi sama-sama meninggalkan kitab. Orang barat meninggalkan kitabnya tapi meneliti Al-Quran. Kita meninggalkan Al-Quran bangga dengan kitab-kitab buatan manusia. Jadi itu yang jadi persoalan kita. Sebelum nanti saya sebenarnya penasaran nih Ustaz. Kalau tadi kan hubungannya sama kita pribadi. Ya. Nah itu kan hubungan dengan orang lain. Misalnya perceraian. Ya. Kalau tadi kan kita paham lah bagaimana mekanisme Al-Quran itu memperbaiki stimulus diri kita. Ya. Nah hubungannya dengan orang lain gimana itu? Nah jadi gini. Mekanismenya. Kan tadi saya katakan Quran ini adalah ruh kita. Quran itu di Quran disebutkan wa kadzalika auhayna ruhan min amrina, bahwa Quran ini menjadi ruh kalian. Kita kan sering bicara soal ruhiyah nih. Nah, ruhiyah itu apa sih? Orang kalau dia jauh dari Al-Quran itu ruhnya berantakan. Yang saya maksud ruhnya berantakan tadi, berpikirnya kacau, tingkah lakunya kacau, kemudian tuturnya kacau, semua menjadi kacau. Tapi ketika jasad kita ini bersentuhan dengan Al-Quran, dia mendapatkan stimulus yang luar biasa. Nah, dan ketika kita membaca 30 juz Al-Quran itu, sebenarnya sedang melakukan komunikasi ruhiyah kepada seluruh makhluk alam semesta. Nah, tapi sayangnya
jarang sekali kita mau menyelesaikan 30 juz. Iya, Akhirnya kawan kita pun cuma juz 1. Kita nggak Sering sebenarnya, berteman dengan juz 30. Pas Ramadan. Ya, waktu Ramadan itu kan Semangat kok itu. semangat semua Iya, gitu. Karena semua orang membaca kitab yang sama gitu. Jadi begitu, makanya ada kalimat kita nggak boleh wala tafarraqu, itu kan tidak boleh kita bercerai-berai. Tapi di surah wa'tasimu bihablillah. Lah, talinya Allah itu apa? Ya Al-Qur'an. Talinya Allah. Tapi kalau sudah lepas dari tali Allah, gimana kalau seekor unta lepas dari talinya? Lari kemana-mana. Nah, jadi ini yang kita inginkan. Ketika kita sering mengkhatamkan Al-Quran, itu sama artinya kita sedang berkomunikasi dengan seluruh makhluk alam semesta ini. Kata Nabi, khatimil Quran syahran wahidan. Khatamkanlah Quran itu 1 bulan sekali, kata Nabi. Artinya kalau kita nggak pernah khatam 1 bulan sekali, kita bukan umat Nabi. Iya. Bukan umat Masalahnya Nabi. sekarang kita sering hatam tapi nggak selesai urusan kita, berarti ada yang salah ya. Berarti harus ikut program. Tadi, iya benar. Nah, gimana harus, caranya ikut harus program, gampang program. Ini program kita ada berapa teknis. Iya. Teknis pertama namanya kita sebut dengan teknis komunitas. Iya. Jadi kalau Kang Hari misalnya punya komunitas sholawat Iya, misalnya. Kami mau nih komunitas sholawat nih mau buat training, buat aja. Oh, undang aja ya? Iya, Undang. kami yang datang gitu. Iya, Atau misalnya dengan metode yang kedua, jadi kita buka ruang kelas gitu, ya orang yang datang ke lembaga kita. Apalagi di lantai 4 kan nikmat itu. Oh iya. Iya kan, Luar biasa. melantai. Pakai rumput sintetis. Wah, Masya Allah, itu luar biasa di situ. Nah, insya Allah nanti kita buat di situ dengan kapasitas yang besar misalnya ya. Nah, atau juga bisa komunitas lembaga, komunitas pemerintahan, itu kita bisa dengan berbagai macam cara. Baik diminta ataupun tidak diminta. Nah, jadi boleh minta nih, kami satu keluarga aja nih misalnya. Boleh Kang. Jadi ada komunitas family misalnya, boleh. Kecuali misalnya mau pesantren harus datang. Kemana tuh Ustaz? Kalau pesantren ya tentu di PPIQ 368, di persisnya di dekat samping kampus Polban. Kampus Polban itu di kampus Polban perumahannya Setra Regency. Oh, Setra. Jadi kalau tahu Sari Jadi Ya. itu kan masuk dari situ bisa ya Ustaz ya? Bisa. Jadi langsung aja kalau udah lihat di situ ada pelang namanya Masjid Al-Hafiz. Al-Hafiz. Masjidnya para penghafal Quran. Masya Allah. Jadi di kompleks alamatnya Ustaz boleh disebutkan. Kompleks perumahan Setra Regency Blok B. Blok B. Atau kita sebut dengan Masjid Al-Hafiz, Jalan Kampus Polban. Kampus Polban. Ciwaruga, Bandung. Ada websitenya atau apa Ustaz? Atau websitenya yang Instagram paling atau gampang WA? boleh Yayasan Rumah Hafiz 368 Gmailnya itu ya www.yayasan Rumah Hafiz _368 Gmail untuk itu. Kemudian boleh juga di 0852 7000 4232. Baik, nanti ada di keterangannya di bawah ya kan di YouTube kita. Baik, sebenarnya ingin bicara lebih banyak tapi waktu sudah tidak mengizinkan. Maka insya Allah kita akhiri saja special review kita dari 100.4 KLCBS. Jadi memang luar biasa sahabat KLCBS, bagaimana Quran menjadi solusi hidup kita. Apapun masalah kita ada dalam Quran. Masalah kita adalah bahwa kita tidak memahami bagaimana cara kerja Al-Quran itu, dan insya Allah datanglah ke Yayasan Rumah Tahfiz. Insya Allah kita akan bantu agar Al-Quran itu betul-betul menjadi solusi hidup kita. Terima kasih Al-Mukarram, Al-Ustaz. Terima kasih Ustaz Iskandar Mirza. Mudah-mudahan bersua lagi insya Allah. Dan saya Hari BPM undur diri. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru saja Anda ikuti KLCBS Special Review. KLCBS, the Jazz Wave.